kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan boleh senantiasa memberkati kita. Pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah sabdanya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu ini kita mau mendengarkan, menggumuli firman Tuhan dengan tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Kebahagiaan mendengar firman Allah. Semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya bahagia. Bahagia ini adalah perasaan senang, perasaan tentram, dan mungkin semua orang pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Ketika hidup kita bahagia, ketika hidup kita senang, maka apa yang boleh kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Ketika hati sudah bahagia, senang. Kenapa kita mau bahagia? Mungkin karena kita mendapatkan prestasi, mendapatkan jabatan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan istri, suami, bahkan anak dan cucu. Itu kebahagiaan manusia. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu saudara-saudara, kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Kebahagiaan yang hanya boleh kita rasakan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita mau belajar pada minggu ini, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita mendengar firman Allah dan memelihara firman itu. Tadi kita mendengar firman yang kita baca tadi. Ketika Yesus dikerumuni banyak orang, ada perempuan yang berseru kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Kenapa perempuan itu mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau"? Karena perempuan itu takjub dan terkesima melihat tubuh jasmani Yesus. Yesus mampu melakukan banyak mukjizat. Ayat sebelumnya kita lihat Yesus mengusir setan atau roh jahat. Yesus juga dengan hikmatnya mengajar dalam bait Allah. Makanya perempuan itu takjub karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ketakjubannya itu hanya tubuh jasmani, hanya apa yang diucapkan oleh Yesus, apa tanda yang ditunjukkan oleh Yesus melalui mukjizat. Bukan karena dia percaya Yesus itu anak Allah ataupun Mesias. Bukan. Makanya Yesus katakan kepada perempuan itu, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mendengarkan firman Allah dan senantiasa boleh memeliharanya. Itu kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak bisa hilang
sirna dalam kehidupan kita. Bahagia di dunia dan bahagia juga ketika kita dipanggil Tuhan dan hidup bersama dengan Dia. Yesus katakan kepada mereka, orang banyak pada saat itu, mereka ini adalah angkatan orang jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka yang ada pada saat itu hanya menginginkan sebuah tanda. Yesus menghubungkan dengan kisah Yunus. Kehadiran Yunus, apa yang disampaikan Yunus, tanda bagaimana masyarakat kota Niniwe boleh berbalik dan mengalami pertobatan. Yunus membuat menjadi tanda untuk mengalami pertobatan masyarakat kota Niniwe. Dan kehadiran anak manusia juga diharapkan menjadi tanda. Tanda apa Bapak Ibu? Tanda bagaimana orang bisa percaya melihat Yesus sebagai anak Allah yang diutusnya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tidak semua orang paham, mengerti dan mengimani kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga Yesus katakan mereka ini gila tanda, mereka ini hanya gila mujizat. Bukan percaya kepada kuasa yang aku sampaikan dan percaya melihat diriku adalah anak Allah, tetapi mereka hanya suka mujizat sebagai bentuk tanda. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bahaya bagi kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika doa kita dikabulkan dan diberikan Tuhan, kita puji sembah namanya, kita agungkan namanya. Tetapi ketika pergumulan dan permohonan tidak dijawab, diberikan Tuhan, maka kita tinggalkan Tuhan. Itu fatal. Itu tandanya kita Kristen yang gila mujizat. Kristen yang benar, Kristen yang sejati adalah percaya ketika apa yang terjadi dalam hidup kita semua adalah rencana dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika hidup kita dalam berbagai banyak persoalan, terkadang kita sulit untuk datang bersekutu kepada Tuhan, apalagi untuk bersyukur kepadanya. Kalau berkat kita terima, kita bersyukur, itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana ketika kita hidup dalam keadaan tidak baik, kita bisakah hidup dalam ucapan syukur? Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kita mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Kebahagiaan kita ketika kita setia beribadah dan mendengarkan firman Tuhan itu. Bukan hanya mendengarkan, tetapi tetap memelihara dan merawat firman itu. Mendengarkan akan mudah, tetapi belum tentu kita dapat memeliharanya. Bagaimana kita bisa memeliharanya Bapak Ibu? Dengan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang dikatakan Yesus itu benar, kita bahagia kalau orang yang sudah mendengar firman Tuhan, kalau orang yang sudah tersentuh firman Tuhan dan iman percayanya tetap terpelihara, apapun keadaan yang dialaminya, maka dia tetap hidup dalam ucapan syukur. Dia tidak mengatakan aku bahagia karena aku berlimpah berkat, aku senang saat ini karena anakku sukses semua, bukan. Tetapi aku merasakan berkat karena firman itu boleh melekat dan tetap tinggal dalam hidupku. Itu yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan kita bukan karena berkat jasmani, berkat dunia yang kita terima, tetapi bagaimana hati ini bisa senang dan kelak kita ketika kita dipanggil Tuhan dan ketika Yesus datang menghakimi kita, kita boleh hidup bersama dengannya. Ketika kita mampu
memelihara firman atau iman yang kita boleh pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu telah mengingatkan kami, menyapa kami pada minggu ini. Kami diajarkan untuk bisa berbahagia melalui mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua.